Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Heike Kamarullah dalam ruang KBBI, Kelompok Belajar Bahasa Indonesia. Sebelumnya kita semua sudah belajar ya, apa itu pengertian dari teks negosiasi? Oke, apakah masih ada yang ingat apa itu pengertiannya? Ibu jelaskan terlebih dahulu ya untuk mengingat-ingat. Untuk teks negosiasi sendiri adalah komunikasi yang terjalin antara dua belah pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki kepentingan yang berbeda atau pendapat yang berbeda, kemudian dilakukan komunikasi untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, anak-anak, untuk materi pembelajaran kita kali ini sangat dekat loh dengan kehidupan kalian. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita kali ini, Bu Heika akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian membeli sesuatu barang? Dan bagaimana cara kalian membeli suatu barang tersebut dari penjual? Iya, benar. Kita pastinya sebelum membeli barang akan bertanya terlebih dahulu, Bu. Berapa sih harganya? Apakah bisa ditawar? Tentunya ketika kita ada ketidakcocokan terhadap harganya, pasti akan tawar-menawar ya, terjadi tawar-menawar. Nah, begitu pula dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks negosiasi secara kritis. Nah, dalam proses tawar-menawar atau negosiasi tentunya ada bagian-bagian yang harus kita ketahui, yaitu struktur teks negosiasi. Sebelum Bu Heike lanjut ke materi yang akan kita pelajari, Bu Heike punya satu contoh video tentang teks negosiasi. Berikut bisa kalian simak videonya. Permisi Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya Dek? Harga satuannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adek 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000, yang 1.000 nanti buat beli minum Bu. Boleh ya Bu, 5.000 saja, hitung-hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah, boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning, tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya. Bagaimana anak-anak? Setelah kalian melihat contoh video yang sudah Ibu tayangkan tadi, apakah dari kalian ada yang sudah tahu gambaran mengenai apa saja sih struktur teks negosiasi itu? Nah, untuk struktur teks negosiasi itu sendiri berfungsi untuk memperjelas bagian-bagian dari teks negosiasi. Untuk strukturnya sendiri, ini ada 5. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan masalah. Kemudian yang kedua ada tahap pengajuan. Yang ketiga ada penawaran. Yang keempat ada persetujuan. Dan yang kelima ada penutup ya. Berikut akan Bu Heike jelaskan satu persatu bagian dari struktur teks negosiasi. Untuk struktur yang pertama, ini orientasi. Pada bagian orientasi ini biasanya berisi salam atau sapaan untuk memulai suatu negosiasi. Namun ada juga orientasi yang berisi tentang pengenalan topik masalah terkait negosiasi yang berisikan tentang perbedaan pendapat atau sengketa. Lalu yang kedua ada tahap pengajuan. Tahap pengajuan ini adalah tahap awal yang dilakukan oleh pihak pertama dalam meminta, memulai, mengajukan, atau mengusulkan suatu pendapat atau tawarannya.
jadi masih tahap pengajuan. Nah, untuk struktur yang ketiga, ini ada penawaran. Bagian penawaran dari struktur teks negosiasi adalah puncak dari negosiasi tersebut. Jadi pada bagian penawaran ini isinya adalah tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak dua atau pihak lainnya dalam mencapai suatu kesepakatan bersama. Lalu yang keempat ada persetujuan. Bagian persetujuan ini berisikan hasil dari proses tawar-menawar yang sudah dilakukan antara pihak satu dan pihak kedua. Lalu yang kelima ada bagian penutup. Bagian penutup ini adalah bagian akhir dari suatu negosiasi. Pada bagian penutup biasanya berisikan ucapan terima kasih ataupun bisa juga berisikan salam atau kalimat-kalimat lain untuk mengakhiri suatu komunikasi dalam bernegosiasi tersebut. Baik, jadi kalian sekarang sudah tahu kan apa saja sih struktur teks negosiasi itu? Nah, karena kalian sudah tahu apa saja struktur teks negosiasi, Ibu harap untuk pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Sekian pembelajaran kita pada ruang KBBI pada pertemuan ini. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Bye.